Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hermanto dari kelas 1C Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhair dengan NPM 020424111151. Selamat datang di video ketiga saya, teman-teman. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang penyajian laporan perubahan ekuitas atau modal. Oke, kita langsung masuk saja kepada materinya. Dadah! Laporan perubahan modal yang juga dikenali sebagai laporan perubahan ekuitas adalah dokumen finansial yang mencatat dan memperjelas perubahan-perubahan yang terjadi pada modal pemilik atau ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi tertentu. Nah, laporan ini menjembatani informasi atau neraca dan laporan laba rugi, memberikan wawasan tentang bagaimana laba bersih investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik mempengaruhi posisi ekuitas perubahan. Nah, beberapa ahli akuntansi memberikan definisi yang lebih spesifik tentang laporan perubahan modal, seperti menurut Kasmir, laporan perubahan ekuitas adalah catatan informasi yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan modal dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada Heri mendefinisikan sebagai laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar perubahan pos-pos ekuitas suatu entitas untuk satu periode tertentu. Kemudian ada Sodikin dan Riono menyatakan bahwa laporan ini merupakan penyajian sistematis informasi tentang perubahan ekuitas, perubahan yang diakibatkan oleh operasi perubahan dan transaksi dengan pemilik dalam suatu periode akuntansi. Nah, pemahaman yang mendalami tentang definisi ini penting sebagai landasan dalam penyusunan laporan perubahan modal yang akurat dan informatif. Kemudian, tujuan dan fungsi laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal memiliki beberapa tujuan dan fungsi penting dalam konteks pelaporan. Memahami tujuan dan fungsi ini akan membantu dalam menyusun laporan dan lebih bermanfaat bagi pengambilan keputusan berbisnis. Berikut adalah beberapa tujuan dan beberapa fungsi utama dari perubahan modal. 1. Ada informasi perubahan ekuitas. Tujuan utama laporan ini adalah menyajikan informasi rinci tentang perubahan yang terjadi pada ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi tertentu. Nah, mencakup perubahan dalam modal saham, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya. 2. Menjelaskan sumber dan penggunaan modal. Laporan ini berfungsi untuk menjelaskan sumber-sumber. Nah, sumber apa? Sumber modal. Sumber penambahan modal seperti laba bersih atau penerbitan saham baru, serta menggunakan modal seperti pembayaran dividen atau pembelian kembalian saham. Ketiga, ada membantu evaluasi kinerja keuangan dengan menyajikan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini membantu penggunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, terutama dalam hal kemampuan untuk menganalisis atau menghasilkan laba dan mengelola modal. Keempat, ada pengambilan keputusan informasi dalam laporan perubahan modal. Dapat digunakan oleh manajemen, investor, dan kreditor dalam mengambil keputusan terkait investasi, pendanaan, dan operasional perusahaan. Kelima, meningkatkan transparansi laporan. Nah, ini meningkatkan transparansi keuangan perusahaan dengan memberikan gambaran jelas tentang perubahan dalam struktur modal. Kemudian 6. Memenuhi persyaratan regulasi. Penyusunan laporan perubahan modal sering dikali merupakan persyaratan regulasi dan standar akuntansi, sehingga membantu perusahaan dalam menyajikan kewajiban laporan keuangannya. Nah, ketujuh, analisis tren. Dengan menyajikan data perubahan ekuitas dari waktu ke waktu, laporan ini memungkinkan analisis tren yang dapat membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Memahami tujuan dan fungsi ini membantu dalam menyusun laporan perubahan modal lebih akurat secara teknis, tetapi juga bermakna dengan bermanfaat bagi pemegang pemangku kepentingan perusahaan. Nah, selanjutnya ada komponen utama laporan perubahan modal. Untuk menyusun laporan perubahan modal yang komprehensif dan informatif, penting untuk memahami komponen-komponen utamanya. Membentuk setiap komponen memiliki peran penting dalam menggambarkan perubahan ekuitas, perubahan selama periode akuntansi.
Berikut adalah beberapa penjelasan detail tentang komponen-komponen utama dalam laporan perubahan modal. 1. Modal awal atau opening balance. Nah, modal awal merupakan saldo ekuitas pada awal periode akuntansi ini. Nah, ini mencakup titik awal laporan dan biasanya diambil dalam saldo akhir atau ekuitas pada periode sebelumnya. Modal awal pencerminan posisi keuangan perubahan pada awal periode yang terjadi dalam bentuk menghitung perubahan-perubahan selanjutnya. Kedua adalah laba rugi atau bersih. Laba atau rugi bersih komponen ini menunjukkan hasil operasional perusahaan selama periode tersebut. Nah, laba bersih juga menambah ekuitas. Sementara itu, rugi bersih akan mempengaruhinya. Angka yang ini diambil langsung dari laporan laba rugi periode selama. 3. Laporan modal. Setoran yang dapat menambah investasi dari pemilik atau pemegang saham dalam periode tertentu. Sejumlah ini akan dapat dicatat sebagai setoran modal. Nah, ini berupa penerbitan saham baru atau investasi tambahan dan bentuk kas atau aset lainnya. 4. Penarikan modal. Komponen ini mencatat jumlah yang diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadi dalam kasus perusahaan atau perseorangan. Nah, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam kasus restoran terbatas. Penarikan ini mengurangi jumlah ekuitas. Kelima, perubahan kebijakan akuntansi. Jika perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak signifikan, terdapat perubahan yang perlu dicatat. Nah, ini bisa melibatkan penyajian uang saldo awal jika perubahan diterapkan secara retrospektif. 6. Koreksi kesalahan periode sebelumnya. Jika ditemukan kesalahan material dari periode sebelumnya akan mempengaruhi ekuitas. Koreksi ini perlu dicatat dalam laporan perubahan modal. Ketujuh, menghasilkan kompetitif lain. Nah, komponen ini mencakup item-item yang mempengaruhi ekuitas tetapi tidak tercatat dalam laporan laba rugi, seperti keuntungan atau kerugian yang direalisasikan oleh investasi. Tersediaan ini dijual dalam selisih cross dari penjabatan laporan keuangan atensi asing. 8. Transaksi ekuitas lainnya. Ini mencakup berbagai transaksi yang mempengaruhi ekuitas tapi tidak termasuk dalam kategori di atas. Nah, selanjutnya pembayaran pembahasis saham adalah perubahan pemilikan atensi anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengadilan. 9. Modal akhir. Ini adalah hasil akhir yang semua perubahan dan terjadi selama periode tersebut. Modal akhir menjadi saldo awal untuk periode berikutnya dan harus sesuai dengan jumlah ekuitas yang dilaporkan dalam neraca pada akhir periode yang sama. Kemudian, memahami setiap komponen ini dengan baik akan membantu kalian dalam menyusunan laporan perubahan modal yang lebih akurat dan informatif. Penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam ekuitas tercermin dengan tercatat dalam laporan ini, memberikan gambaran yang jelas dan kompetitif tentang pergerakan modal perusahaan periode akuntansi. Oke, kemudian ada langkah-langkah membuat laporan perubahan modal. Menyusun laporan perubahan modal memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik tentang transaksi-transaksi lainnya. Memahami ekuitas perubahan berikut adalah langkah-langkah detail untuk membuat laporan perubahan modal yang akurat dan informatif. 1. Mempersiapkan data informasi yang diperlukan sebelum memulai kumpulan semua data di informasi relevan. Ini termasuk laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada saldo ekuitas di awal dan laporan laba rugi periode berjalan untuk mengetahui laba atau rugi bersih. Nah, catatan tentang transaksi ekuitas seperti setoran modal atau penarikan. Nah, dalam ini mencakup dividen. Kemudian ada informasi tentang perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan periode sebelumnya. Kedua, tentukan saldo awal ekuitas. Mulailah dengan mencatat saldo awal ekuitas yang merupakan saldo akhir dari periode sebelumnya. Pastikan angka ini sesuai dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Ketiga, catat laba atau rugi bersih. Masukkan laba atau rugi bersih dari laporan laba rugi perubahan periode berjalan. Laba akan mendapatkan ekuitas, sementara rugi akan menguranginya. Keempat, menambahkan setoran modal. Jika ada tambahan investasi dari pemilik atau penerbitan saham, baru kita catat dengan jumlah tersebut sebagai penambahan ekuitas. Kelima, kurangnya penarikan modal atau dividen, catatan jumlah yang diambil oleh pemilik atau PRIV dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ini akan mempengaruhi ekuitas. Keenam, perhitungan perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan yang ada perubahan.
Nah, kebijakan ekuitas yang diterapkan secara retrospektif dan koreksi kesalahan periode sebelumnya merupakan dampak terhadap ekuitas. Ketujuh, sertakan penghasilan kompetitif lain jika ada item penghasilan. Nah, kompetitif lainnya seperti keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atau dari investasi tersedia untuk dijual, kemudian dimasukkan ke dalam laporan. Nah, kedelapan ada hitungan saldo akhir ekuitas. Jumlah semua penambahan dan pengurangan untuk menambahkan saldo akhir ekuitas, seperti umumnya ada saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah laba bersih dikurang dividen tambah setoran kurang penarikan tambah penghasilan kompetitif lainnya kurang atau lebih menyesuaikan dengannya. Kesembilan, verifikasi keseimbangan, pastikan laba saldo akhir dihitung sesuai dengan jumlah ekuitas yang dilaporkan dalam neraca pada akhir periode sama. Nah, kesepuluh, susunan laporan format tepat. Presentasikan informasi dalam format yang jelas dan mudah dibaca. Biasanya laporan perubahan modal disajikan dalam format kolom dan narasa, kompetitif transaksi dan perubahan. Ke-11, menambahkan catatan penjelasan jika diperlukan. Nah, untuk transaksi yang kompleks atau perubahan signifikan, tambah catatan penjelasan untuk memberikan konteks dan memahami apa yang lebih baik ke depan dan membaca laporan. 12, tinjau dan periksa ulang. Sebelum finalisasi, tinjau kembali laporan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konteks dengan laporan keuangan lainnya. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini secara cermat, teman-teman sekalian dapat menyusun laporan perubahan model akurat dan informatif. Ingat bahwa ketelitian dan konsisten sangat penting dalam proses untuk memastikan laporan keuangan yang andal dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis. Nah, selanjutnya aku akan membacakan tips membuat laporan perubahan modal yang efektif. Pembuatan laporan perubahan modal yang efektif dan informatif memerlukan lebih dari sekadar mengikuti langkah-langkah dasar. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda semua menghasilkan laporan perubahan modal dengan berkualitas tinggi. 1. Memastikan konsistensi dengan laporan. Kedua, menggunakan format yang mudah jelas atau dibaca. Ketiga, memberikan penjelasan untuk transaksi signifikan. Keempat, memperhatikan ketepatan waktu. Kelima, menggunakan istilah yang konsisten. Keenam, lakukan rekonsiliasi. Ketujuh, pertimbangan pengungkapan tambahan. Kedelapan, tinjau perubahan regulasi. Kesembilan, menggunakan alat bantu dan teknologi. Kesepuluh, lakukan pre-review. Ke-11, pertahankan audit trial. Ke-12, memperhatikan materialisasi dengan menerapkan tips-tips ini. Nah, Anda dapat menganalisiskan kualitas dan kegunaan laporan perubahan modal. Ingat bahwa tujuan utama dari laporan ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang perubahan ekuitas perubahan, sehingga penjelasan dan akurasi harus selalu menjadi prioritas utama. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum nih dalam membuat laporan perubahan modal. Nah, meskipun perubahan modal tampak sederhana, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunannya. Mengenali dan menghindari kesalahan-kesalahan ini penting loh untuk memastikan akurasi dan keadaan laporan. Berikut adalah laporan yang harus kita waspadai. 1. Ketidakkonsistenan dengan laporan keuangan lainnya. 2. Mengabaikan transaksi ekuitas yang penting. Ketiga, salah klarifikasi transaksi. Keempat, kesalahan penghitungan. Nah, kelima, mengabaikan perubahan kebijakan akuntansi. Keenam, tidak mencantumkan penghasilan. Ketujuh, kesalahan dalam menyajikan dividen. Kedelapan, mengabaikan penyesuaian periode sebelumnya. Kesembilan, mengurangnya detail atau penjelasan. Kesepuluh, kesalahan dalam pelaporan saldo awal. Kesebelas, tidak memperhatikan perubahan struktur modal. Kedua-belas, kesalahan formatting dan presentasi. Nah, laporan yang tidak terstruktur dengan baik atau sulit dibaca dapat mengurangi efektif, dan bahkan jika langkah-langkah akuratnya menghilangkan atau menghindari kesalahan-kesalahan ini memerlukan perhatian terhadap detail. Pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip akuntansi dan proses review yang teliti. Selalu memeriksa kembali laporan Anda dibandingkan dengan sumber data asli, dan pastikan konsistensi dengan laporan keuangan lainnya. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat meningkatkan akurasi dan keandalan laporan perubahan modal Anda. Baik, sampai sini materi saya. Maaf jika ada salahnya teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!